Bapak mau absen terlebih dahulu. Ada yang hadir hari ini? Ada. Siapa? Mbak Nanda, Abel, Mana? Itu. sakit. Nanda? Kehujanan. Oh, kehujanan. Kan hujan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa kepada dimohon ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik. Jadi pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ekosistem. Sebelumnya ada yang tahu atau belum apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Tahu. Jadi ekosistem itu adalah kesatuan alam yang terdiri dari komunitas makhluk hidup dan lingkungan tidak hidup yang saling berinteraksi secara terus menerus. Jadi ekosistem itu tadi kesatuan alam yang terjadi secara dari komunitas terdiri dari komunitas makhluk hidup baik yang hidup ataupun yang tidak hidup. Jadi ada dua komponen di situ, hidup dan tidak hidup, atau bisa disebut juga dengan komponen abiotik dan biotik. Ada yang tahu komponen biotik dan abiotik? Nggak tahu. Oke, jadi komponen biotik itu sendiri adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem. Contoh ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Produsen itu sendiri adalah tumbuhan, karena produsen itu sendiri adalah dia yang menghasilkan makanannya dia sendiri dan juga dia dimakan oleh konsumen. Konsumen itu sendiri terdiri dari hewan dan juga manusia. Kemudian yang ketiga ada pengurai. Pengurai di sini adalah bakteri dan jamur. Jadi setelah semuanya tadi, yang terakhir adalah pengurai. Kemudian komponen abiotik yaitu adalah semua benda tidak hidup yang mempengaruhi kehidupan. Jadi komponen abiotik itu sendiri dia tidak hidup, tapi dia mempengaruhi sebuah kehidupan. Apa sih komponen abiotik itu? Yaitu terdiri dari air, kemudian tanah, udara, dan juga cahaya matahari. Kenapa dikatakan benda tidak hidup tapi mereka sangat mempengaruhi kehidupan? Ya karena itu tadi air. Air itu sebagai sumber kehidupan. Karena semua kehidupan yang ada di muka bumi ini kalau tidak ada air itu sulit akan hidup. Memang ada beberapa mungkin tanaman ataupun tumbuhan yang bisa hidup tanpa air. Bukan berarti tanpa air ya, maksudnya sedikit menggunakan air tapi tidak bisa. Kemudian tanah sini dia sebagai tempat tumbuh. Jadi semua makhluk tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini notabene mereka tumbuh di atas tanah. Ya mungkin memang ada beberapa tanaman yang tumbuhnya tidak di tanah. Seperti kayak eceng gondok itu kan tumbuhnya di air. Kemudian udara sini sebagai oksigen. Jadi untuk kita bernafas sebagai manusia sebagai oksigen. Kemudian untuk tumbuhan untuk sebagai ya tadi. Kemudian cahaya matahari yaitu energi utama. Semua makhluk hidup juga butuh yang namanya cahaya matahari. Contoh singkatnya saja, ketika ada tanaman yang di dalam ruangan dengan di luar ruangan itu sudah berbeda. Kalau di luar ruangan tanamannya kelihatan tampak subur, hijau, segar, sedangkan yang di dalam ruangan terlihat seperti tampak terang karena kurangnya cahaya matahari. Kemudian dari jenis-jenis ekosistem itu sendiri, ekosistem itu terbagi menjadi dua. Ada
ekosistem alami dan ekosistem alami itu terbentuk melalui proses alam tanpa adanya peran dan campur tangan manusia, keseimbangannya lebih stabil dan kompleks. Sedangkan ekosistem buatan itu dibuat dan dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu, keseimbangannya seringkali membutuhkan perawatan dari manusia. Kalau ekosistem alami, ya dia terbentuk dari alam tanpa campur tangan manusia. Contoh ada lautan, hutan, gurun, dan juga padang rumput. Itu kan asli dari alam. Kemudian dari ekosistem buatan itu sendiri ada contohnya, ada sawah, kolam ikan, perkebunan, dan taman. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian dari itu semua juga ekosistem memiliki rantai makanan, yaitu yang pertama sebagai produsen, yang kedua konsumen, dan yang terakhir itu adalah pengurai, seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi. Produsen adalah makhluk hidup, umumnya tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Mereka adalah dasar dari rantai makanan. Jadi kalau di dalam rantai makanan, produsen itu adalah tempatnya yang paling bawah atau nomor satu. Kemudian konsumen adalah makhluk hidup yang makan organisme lain untuk mendapatkan energi. Dibagi menjadi konsumen tingkat 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengurai, makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa organisme yang sudah mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana, mengembalikan nutrisi ke dalam. Kemudian jenis hewan berdasarkan makanannya, yaitu sini dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Apa itu herbivora? Yaitu Hewan pemakan tumbuhan. hewan pemakan tumbuhan. Contohnya Sapi. kuda, banyak ya yang memakan tumbuhan. Kemudian hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Hewan yang memakan daging. Contohnya Harimau, singa. Kucing juga. Terus kemudian juga burung atau bisa dicontohkan dia itu memiliki gigi bertaring dan juga cakar yang Buaya. kemudian yang terakhir yaitu adalah omnivora. Apa itu omnivora? Hewan pemakan biji-biji. Hewan pemakan segala. Jadi omnivora ini dia bisa makan tumbuhan, bisa makan daging pun juga bisa. Apa contoh hewan omnivora? Ayam. Ayo. Makan bagus. Sapinya elit ya. Kemudian ada beruang, bebek, dan juga manusia. Jadi manusia juga cuman dia bisa makan segalanya. Oke, jadi pentingnya keseimbangan ekosistem yaitu saling ketergantungan. Semua komponen biotik dan abiotik bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Jadi ya ekosistem itu saling berkaitan antara biotik dan abiotik seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi. Kemudian di sini paham ya, sudah ya? Oke. Jadi di sini Bapak akan membagi kelompok pada kalian untuk mengerjakan soal. Oke ya, kalian baca di situ tentang apa sih ekosistem dan juga makanan tadi. Ya, jenis makanan
materi yang sudah Bapak siapkan. Oke, silakan mengerjakan. Masih kita sepakat ya? Oh, dikat dulu. Itu bukan Pak. Maaf, maaf kan ada nggak dikat. Besok guys, susu Ya, oke, silakan dibungkus. Rif, sekarang. Oke, terima kasih. Oke ya, tadi kita Bapak sudah menjelaskan tentang apa sih itu ekosistem. Apa ayo? Kumpulan. Apa ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup dalam suatu ekosistem baik makhluk hidup dan kemudian apa sih yang sudah kita dapat tentang pelajaran hari ini anak-anak? Ayo apa? Hewan pemakan Hewan. Hewan pemakan Hewan dan daging. jenis golongan makanannya. Oke, apa lagi? Hewan pemakan segalanya. Yang penting jangan makan temannya ya. Oke. Oke, terima kasih atas pelajaran pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Oke, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi